di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaannya. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya bilang tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Pak Jokowi itulah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Model-model pejabat cari aman ya seperti itu. Ya, model pejabat ya, kalau sudah usahanya banyak, pabriknya banyak, ya pasti menyanjung orang yang bisa mengamankan. Ya, kalau yang tidak bisa mengamankan dianggap presiden yang tidak sukses. Gitu loh. Menurut saya model-model penjilat-penjilat seperti inilah yang bisa dikatakan orang yang nggak setia pada negara, tapi setia pada penguasa yang bisa mengamankan asetnya. Terima kasih. Salam waras. Seperti biasa guys, dimana lagi-lagi netizen tidak pernah berhenti untuk bersuara mengenai persoalan yang baru-baru terjadi ini, yaitu bandara ilegal. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan terlihat membela Mulyono, sangat tega menjadi pengkhianat bangsa, mengkhianati rakyat Indonesia demi kepentingan pribadinya, yaitu kekayaan. Terbukti sekarang Opung Luhut sangat kaya karena kelicikannya tersebut bersama dengan Pak Mul. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya, bagaimana komentar-komentar dari netizen ini, dan silahkan simak baik-baik. Pantes Opung ngotot banget, sampai-sampai ngomong kalau ada urusan sama Lee Sigit, urusan sama saya. Sampai-sampai nih Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ingin merevolusi Polri, tapi nggak bisa, nggak jadi. Ternyata lu tau nggak nih teman-teman, bahwa ya polisi Cina buat kantor polisi juga di Indonesia. Ya kan, parah nih negara, hancur. Luhut pasang badan bela Jokowi soal polemik izin bandara IMIP. Koordinasi dijalankan penuh oleh saya. Saya pertegas sekali lagi. Masa iya seorang Luhut yang notabene kemarin dia adalah seorang menteri, itu Jokowi tidak terlibat sama sekali. Otaknya yang ditinggu mikir ojo didolorin dengkol. Intinya gini, maling ketemu bangsat, utawa bangsat ketemu bajingan, wis klop. Sekarang kembali lagi kepada Presiden Prabowo. Akankah Prabowo berani menindak hal ini soal polemik izin bandara IMIP atau IMIP? Terus apa langkah Prabowo untuk saat ini setelah gonjang-ganjing bandara IMIP ini? Kok kayaknya adem ayem wae? Kalau Jokowi terlibat, kalau si Luhut terlibat, tetapi kalau orang lain yang terlibat langsung instruksi. Iya Pak Prabowo, apa ya kudu menengguk bisu ae wedi karo Jokowi, wedi karo Pak Luhut. Presiden kok ingah ini jare arep menindak tegas kaum-kaum koruptor sampai ke ujung dunia. Rasa cangkeman iki wae lah ndang diusut sing wingi-wingi lho malah bebas berkeliaran. Ngono kok dadak atuh-atuh arep goleki dari Sabang sampai Merauke sampai ke ujung dunia. Halah gatel sing cedak-cedak wae sik lho. Tonggo ki wonten ngendi sik wong-wongane
Mulyono iki lho. Kali ini saya ingin membahas sedikit kembali ya mengenai apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Joko Widodo bahwa bukan dia yang kemudian meresmikan pembukaan Bandara IMIP di Morowali. Kalau ini memang benar, ya, ini bisa kita lihat ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di televisi, itu pada 23 Desember 2018 ya, 23 Desember 2018, itu Presiden Joko Widodo pada saat itu ya, meresmikan Bandara IMIP di Morowali tanpa mengikut sertakan para menteri ya, dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang memang bekerja di IMIP ya. Dan semuanya itu ada datanya. Atau data lain juga mengatakan bahwa bandara itu diresmikan oleh Jokowi pada 2019 ya. Semua ini lagi-lagi bisa kita lihat ya. Apakah kemudian benar Jokowi itu meresmikan Bandara IMIP atau kemudian memang benar dia tidak meresmikan bandara itu ya, dengan dalih bahwa ya karena kebetulan saya presiden apa-apa selalu disalahkan kepada saya. Walaupun kita tahu ya, maaf, yang namanya Jokowi tidak jarang melakukan tipu-tipu di dalam pernyataan politiknya ya. Dan ini yang kemudian saya tidak ingin melakukan suatu tuduhan terhadap Joko Widodo, tapi biarlah pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Menhan ya, Pak Syafri Samsudin, dan juga jajarannya itu kemudian melakukan penyidikan siapa yang kemudian meresmikan bandara itu dan mengapa bandara itu walaupun mengikuti aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tapi mengapa dia kemudian memiliki aturan-aturan khusus yang kemudian benar-benar membuat bandara itu bisa disalahgunakan oleh perusahaan patungan antara Indonesia Tiongkok ya. Dan ini juga penting ya. Kenapa? Karena persoalan hilirisasi tambang ini bukan cuma terjadi di Morowali yang terkait dengan nikel ya, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, lagi-lagi yang terkait dengan nikel ya. Dan Anda tahu smelter yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok itu tentunya tidak sedikit ya. Dengan dalih hilirisasi, dengan dalih meningkatkan pendapatan ya, itu kemudian smelter-smelter itu dibangun, tapi kita juga tahu bahwa smelter-smelter tersebut ya tidak membayar pajak atau ada pajak yang kemudian belum akan dibayarkan ya selama sekian tahun tertentu ya, dan itu terus terang ya lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia ya. Dan ini sudah dibahas habis-habisan dengan teman saya almarhum Faisal Basri ya, dalam beberapa kali catatan-catatan dia mengenai bagaimana hilirisasi itu uangnya nggak masuk ke Indonesia tapi lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Tiongkok ya. Nah, kita juga lihat ya bagaimana pertambangan juga yang ada di wilayah Sumatera ya. Apakah ini juga kemudian berjalan dengan baik ataukah kemudian terjadi korupsi juga ya yang terjadi di daerah-daerah tambang itu, dan semua itu terus terang membuat kita miris. Mengapa? Karena mengapa di daerah-daerah tambang ya, baik itu yang terkait dengan nikel, baik itu yang terkait dengan batu bara, baik itu yang terkait dengan timah ya, baik itu juga yang terkait dengan nikel di daerah kecil, terpencil, di pulau kecil di Raja Ampat ya. Anda bisa bayangkan sebuah pulau kecil diambil tambang nikelnya, dan kalau itu dilakukan terus-menerus, pulau itu bisa hilang dari mata kita ya, atau pulau itu benar-benar hilang dari peta kita. Kenapa? Kalau itu kemudian diambil nikelnya dan kemudian pulau itu tenggelam ya, benar-benar tidak ada lagi sisa yang bisa dinikmati oleh penduduk asli di daerah tersebut ya. Termasuk juga daerah-daerah Papua ya. Dan sekarang ya, apa yang terjadi dengan banjir di daerah Sumatera ya, dari Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat ya, bahkan sekarang juga terjadi di beberapa wilayah di tanah Jawa bagian selatan. Di situ menunjukkan betapa kalau kita tidak hati-hati dalam kaitannya dengan penebangan pohon, tidak hati-hati dalam kaitannya dengan bagaimana kita itu benar-benar harus berbaik-baik dengan alam ya, menjaga alam ya, ini kita yang akan kemudian terkena dampaknya ya. Dan ini yang kemudian terjadi banjir bandang besar dan juga longsor yang terjadi di tanah Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian juga Sumatera Barat ya, dan juga di daerah Jawa Tengah bagian selatan ya.
dan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk juga di wilayah-wilayah NTT ataupun di wilayah Papua. Disinilah kita harusnya membuka mata kembali ya, apa yang salah yang dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun yang lalu ya, termasuk juga mungkin juga di era Susilo Bambang Yudhoyono ya, bagaimana yang namanya pengelolaan hutan itu harus sesuai dengan SOP yang ada ya, supaya lagi-lagi tanah itu tidak tergerus dan kemudian menimbulkan banjir dan mengorbankan penduduk yang tinggal di daerah tersebut ya. Sekarang kita tahu ya, jalan darat antara Sumatera Barat sampai ke Tanah Aceh itu benar-benar putus. Jembatan banyak yang roboh gara-gara banjir ya. Tidak sedikit orang yang kemudian berusaha untuk menahan hidup ya, dengan memeluk ranting dahan-dahan pohon kelapa ya, ataupun pohon yang lain ya, dan ini untungnya diselamatkan oleh baik itu tentara ataupun masyarakat ya, dengan berjibaku untuk menyelamatkan yang namanya nyawa manusia ya. Dan mudah-mudahan ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengirimkan barang-barang melalui udara ya, dan bisa menemukan kira-kira di mana pesawat C-130J milik TNI AU ya, Hercules ya, ataupun pesawat yang baru kita dapatkan dari Airbus ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa bantuan kepada rakyat kita di daerah-daerah yang terkena bencana. Insya Allah yang namanya bencana alam ini bisa ditangani secara cepat ya, dan bantuan besar-besaran akan juga mengalir bukan saja dari pemerintah tapi juga dari masyarakat ya. Dan janganlah kemudian kita begitu mudah untuk membantu rakyat di negara lain ya, tapi kepada rakyat kita sendiri kita seakan-akan mengabaikan, karena mereka adalah bagian dari kita ya. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia, dan adalah hal yang terpenting bagi kita untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa kita sebelum kita bisa membantu rakyat di negara lain ya, termasuk juga di Thailand, di daerah-daerah yang terkena banjir ya, dan juga daerah-daerah yang sedang berkonflik. Berikan pendapat Anda.